sini. Nanti kisahnya untuk saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari Pak Kabak, para Kabak, para Kasat yang nanti sampaikan para rekan-rekan kita dari pilar utama. Ya, sekali lagi bangun komunikasi, berkolaborasi. Silakan. Ya, terkait kegiatan-kegiatan operasional di sini ada pasar. Setiap hari pasar. Pasar hari mingguan. Mungkin kalau mingguan rame ataupun dari situasi kayak gini ya. Kalau misalkan perlu pengaturan dapur lalu lintas, ya kan, silakan rekan-rekan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabak. Karena kita juga di Polres di Bajawa ini tiap pagi melaksanakan kegiatan kami. Ya, pelaksanaan apel kita melaksanakan kami. Sekali lagi, ya, bangun komunikasi, kolaborasi, ya, terutama para Badim, Pak Kades dan Pak Bisa. Ya. Upayakan kalau sudah kenal dulu dari 19 desa. Siap, sudah. Siap. 19 desa. Siap. Ada berapa kakak? Purnawirawan Polri dan pensiunan, tokoh adat, tokoh pemuda yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih hidayah dan karunia-Nya. Pada siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bersama-sama hadir dalam acara. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, agar acara kita ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tepuk tangan untuk anak-anak kita di desa Besi.
IDC. Indologo. Tarian ini ucapan selamat datang untuk dari orang Bugis pada Bapak Kapolres dan Ibu yang sudah berkunjung ke Polsek Riung. Mari kita tepuk tangan. Sebagai insan beriman, patut dan layaknya kita selalu bersyukur. Yang berikut, saya juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres bersama rombongan jika selama kegiatan ini berlangsung atau kegiatan yang hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Ngada, Ibu Ketua Bayangkari Ngada, para kabak, para kasat, kasih, kadit, para pejabat utama lingkup Polres Ngada yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Ngada dan Riung, Pak Heri Mane, penjabat kepala desa, pimpinan lembaga pendidikan, pimpinan instansi vertikal, Pak Kepala Kantor Lulusan Agama. Kecamatan ini dilingkupi atau dilingkari, dikelilingi oleh kawasan cagar alam sebanyak 3 buah. Kawasan cagar alam yaitu cagar alam laut yang sekarang menjadi TWAL kurang lebih 9.000 hektar, cagar alam Riung 2.000-an, dan cagar alam Molotado. Nanti tadi mungkin komandan melewati hutan agak jalan berkelok-kelok, itu cagar alam Molotado. Juga kami dikari oleh kawasan hutan lindung, sehingga ketika kami berkreasi ingin membuat kebijakan perencanaan yang strategis untuk membangun Riung, kami selalu berhati-hati karena konsekuensinya kita bertabrakan dengan regulasi yang mengatur konservasi dan hutan lindung. Ini persoalan yang kami hadapi dari waktu ke waktu, sehingga ketika ada salah persepsi, salah paham di lapangan antara pemilik lahan dengan rekan-rekan petugas konservasi, kami, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pol PP selalu berupaya untuk menyelesaikan dengan kearifan sehingga tidak ada benturan di lapangan. Ini persoalan yang kami hadapi, Bapak Kapolres. Contoh terakhir kami kemarin ketika kita sedang membangun jaringan seluler di salah satu desa Saminasi, contoh Bapak Kapolres, ketika mau bangun kelihatan di peta bahwa itu kawasan cagar alam, sehingga tower tersebut dipindahkan ke desa lain. Ini menjadi persoalan dan kami tetap berupaya untuk meminta izin kepada Kementerian Kehutanan dan melakukan permintaan revisi di beberapa tempat strategis yang saat ini sudah menjadi kebun, kampung dari warga masyarakat kita. Ini beberapa hal yang perlu saya laporkan. Atas nama seluruh jajaran kepemerintahan di wilayah ini, kami menyampaikan selamat datang Bapak Kapolres dan Ibu dan seluruh pejabat utama lingkup Polres. Terima kasih dan hormat kami Bapak Kapolres sudah bersedia datang di Riung. Riung ini destinasi pariwisata Bapak Kapolres. Kami memiliki 24 pulau. Terakhir 2019 saya melaporkan ke BIG di Kementerian Dalam Negeri nama-nama pulau dan letak posisi derajat dari pulau-pulau ini. Saat ini kami sudah bangkit kembali dan mulai wisatawan lokal maupun mancanegara sudah mulai berdatangan di Riung ini, Bapak Kapolres. Juga saya informasikan dalam rangka Festival Wolobobo, kami juga akan melaksanakan sub-festival, ada 5 kecamatan yang dipayungi oleh Festival Wolobobo, yaitu Festival Pantai Batu Lajar di bagian timur, Pak Kapolres, direncanakan tanggal 12 September. Dan pada tanggal 14, informasi terakhir yang kami dapat, izin Pak Kapolres, bahwa ada kunjungan rombongan motor gede yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo di Pantai Batu Lajar, dari ED turun ke Batu Lajar, menginap di Riung dan paginya ke Taman 17 Pulau, selanjutnya sore menuju ke Bajawa. Ini beberapa agenda kami yang kami bisa laporkan kepada Bapak Kapolres. Sekali lagi Bapak Kapolres, terima kasih. Cendrawasih indah berbulu jika dipandang elok mempesona. Selamat datang dan terima kasih Bapak Kapolres atas kunjungannya di Kecamatan Riung. Polri mantap, salam presisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Camat Riung, Bapak Camat Riung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekcam. Kemudian Pak Danpos Ramil wilayah Riung. Kemudian hadir juga di sini di tengah-tengah kita anggota Dewan, ini anggota DPRD Kabupaten Ngada, Dapil Riung, Pak Heri. Terima kasih Pak Heri sudah hadir. Bapak Romo, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang di sini juga mungkin para hadir, para alim ulama, para kiai, Pak Ustadz hadir juga di sini, ada Bapak Romo. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebut. Sekali lagi, nikmat yang pertama itu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul di depan Mapolsek ini ataupun di halaman Mapolsek ini untuk sama-sama. Tadi sudah disampaikan baik dari pembawa acara atau MC maupun Pak Kapolsek maupun Pak Camat. Berkunjung di Polsek ataupun di wilayah hukum Polsek Riung ini masih ada kaitannya kegiatan. Saya sebagai Kapolres ingin mencoba memperkenalkan diri di jajaran baik yang ada di ini pertama kali. Sekali lagi saya baru menjabat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Saya masuk di wilayah Kabupaten Ngada, khususnya di Polres Ngada pada tanggal 3 Juli 2022. Hari ini baru pertama kali karena ada kegiatan-kegiatan, mulai kegiatan hari ulang tahun Bayangkara sampai dengan kemarin hari ulang tahun kemerdekaan RI. Jadi pada kesempatan hari ini saya bisa berkunjung ke wilayah Polsek Riung. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kehadirannya di Mapolsek Riung. Kemudian dalam hal ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Memberikan pelayanan, pelindungan dan pengayuman terhadap seluruh warga yang ada di Kabupaten Ngada. Oleh sebab itu, kami atas nama jajaran Polres Ngada, mari kami memohon bantuan, dukungan dan kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mari kita ciptakan situasi Kaptimpas di wilayah Kabupaten Ngada, khususnya di wilayah hukum Polsek Riung. Tadi sudah disampaikan sampai dengan saat ini wilayah hukum Polsek Riung masih aman, kondusif. Saya mengharapkan juga nanti ke depannya situasi seperti ini yang kita ini 2 kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat. Di Kecamatan Riung ini ada 28 desa, betul Pak Camat ya? Ada 2 kelurahan. Di Riung Barat ada 19 desa. Yang mana Polsek Riung ini hanya 16 personil, Pak. Mohon izin. 14 di Polsek, 2 di Pospol. Sekali lagi kalau kami tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik karena wilayah yang cukup luas ini, harap dimaafkan. Dan sekali lagi kami mohon bantuan dan dukungan kerjasama bapak-bapak sekalian. Mari kita ciptakan situasi Kaptimpas di wilayah hukum Polsek Riung ini menjadi aman, nyaman, kondusif. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas pokok kami hanya memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayuman. Berkaitan dengan itu, tadi sudah saya sampaikan juga, mari kita sama-sama
terkait ada kegiatan-kegiatan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah hukum Polsek Riung ini, mari kita duduk bersama. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih hadir di sini, mungkin ada Babin Kaptimas, Babinsa, dan para kades. 3 pilar utama ini yang akan menjadikan suatu daerah menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Dengan dibantu bapak-bapak sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang ada di wilayah Polsek Riung. Kemudian sekali lagi, setiap permasalahan mari kita duduk bersama. Tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa ada 2 persoalan terkait masalah tapal batas, Bapak. Kemudian yang kedua terkait upaya hukum adalah upaya terakhir untuk mengatasi suatu persoalan ataupun permasalahan yang ada. Kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan. Sekali lagi saya mengharapkan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mengatasi permasalahan persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Ngada, khususnya di wilayah Riung ini. Sesuai dengan laporan baik dari Polsek maupun dari Polres ke Polda terkait masih adanya, mungkin Bapak bisa monitor, di beberapa daerah di wilayah Sumatera dan Jawa, khususnya di Jawa, terkait masalah COVID-19. Kabupaten Ngada untuk vaksinasi yang pertama sudah 90 sekian persen. Vaksinasi kedua 75. Nah, ini yang vaksinasi yang ketiga, Bapak. Jadi saya mengharapkan, menghimbau kepada Bapak-bapak sekalian, mari kita sama-sama untuk kegiatan vaksinasi. Silakan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang memerlukan bantuan apabila di puskesmas di sini di wilayah Kecamatan Riung maupun Riung Barat masih ada warganya, masih rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang belum melaksanakan vaksinasi, segera laporkan kepada Pak Kapolsek. Kalau misalkan di sini tidak ada, kita bawa ke Polres untuk melaksanakan ataupun kegiatan vaksinasi, khususnya vaksinasi yang ketiga ataupun booster. Karena apa, Bapak? Ya mungkin Bapak-bapak sekalian bisa melihat, mendengar melalui televisi, media cetak dan sebagainya, melalui handphone dan sebagainya. COVID masih ada, Bapak, mau di sini. Khususnya di wilayah Jawa sekarang masih ada zona merah kembali. Jadi saya mengharapkan kepada bapak-bapak yang belum vaksin ataupun ibu-ibu dan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Riung dan Riung Barat segera melaksanakan vaksin. Karena saya mendapat informasi di wilayah Manggarai, Inten sudah ada ajaran. Apapun tadi saya mendapatkan informasi dari Inten, sudah ada indikasi mau masuk ke wilayah Riung. Jadi sekali lagi, mari kita cegah paham-paham ajaran-ajaran yang akan menyesatkan toleransi umat beragama yang ada di wilayah Kabupaten Ngada ini, khususnya di wilayah Riung dan Riung Barat. Mohon maaf, yang umat Muslim, umat Nasrani, di mana di sini sangat-sangat saling menghargai sekali. Ya, khususnya sekali lagi di Kabupaten Ngada. Oleh sebab itu, ya, sekali lagi saya mengimbau yang ada di wilayah Kabupaten Ngada, khususnya di wilayah hukum Polsek Riung, Kecamatan Riung dan Riung Barat, kita cegah terhadap paham-paham yang akan menyesatkan, paham-paham radikal dan sebagainya, yang akan memecah belah kehidupan kita, kehidupan beragama kita di sini. Hadir di sini ada Bapak Ustadz, Pak Romo. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan, insya Allah pada kesempatan yang lain saya akan datang ke Pak anggota Dewan yang saya dapat informasi beliau cukup disegani di sini, cukup di sini membantu wilayah Riung. Kapolres yang saya hormati,
Kami dua wilayah besar, Riung dan Riung Barat. Saya kebetulan mantan camat di sana, baru pensiun kemarin. Kami memohon, yang pertama saya ucap terima kasih banyak Pak Kapolres. Ini Kapolres pertama yang datang kunjung ke Riung dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih. Yang kedua, kalau bisa, Bapak bisa mendorong Kapospol Riung Barat, Pospol Riung Barat menjadi Polsek. Karena wilayahnya sangat luas Pak Kapolres. Kalau kita menuju wilayah perbatasan Manggarai, kami harus melewati 4 kecamatan. Kecamatan Riung, Kecamatan Bolomeze, Kecamatan Soa, dan Kecamatan Beja Utara. Dan itu butuh waktu sekitar 3 jam karena jalannya buruk. Kami mohon bantuan Pak Kapolres, kalau bisa ini dikontinuakan ke atas, supaya itu bisa naik status menjadi Polsek. Untuk yang berikut, keamanan baik. Ya, cuma saja mungkin penambahan personil untuk di Riung Barat. Kalau memang belum statusnya belum naik, ditambah 3 lagi supaya 2 di wilayah Lindi, itu wilayah perbatasan. Untuk tambah 2 orang, 3 orang stamplasnya di pusat kecamatan. Terima kasih. Walaupun Polres Ngada ini sebagai emaknya atau ibunya, ya, karena kita sudah pisah dari Ngada maupun Nagiki. Kalau kemarin mungkin masih bergabung Bapak ya, antara Ngada, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagiki. Masih bersatu, masih bergabung. Nah sekarang sudah pisah. Kami akan sampaikan, kami akan buat telaah terkait masalah Pospol menjadi Polsek. Sekali lagi, memang personil yang sangat minim sekali Bapak kita di Polres Ngada ini. Polres Ngada itu hanya personilnya 246. 246 ada 4 polsek. Polsek Riung, Polsek Golewa, Polsek Soa, dan Polsek Aimere. Jadi sekali lagi memang sangat minim sekali untuk jumlah personil. Tapi terima kasih Pak Oce, nanti kami akan tindak lanjuti, kami akan mengajukan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolda untuk bisa memenuhi ataupun menambah personil, menambah kekuatan personil jajaran Polres Ngada, khususnya di wilayah Polsek Riung. Terima kasih Bapak Kapolres Ngada yang saya hormati. Nama saya Ibin Saidin, tokoh masyarakat Riung. Yang kesehariannya itu saya malah melintang dengan teman-teman di pasar, memetik banyak informasi. Terima kasih Pak Kapolsek Riung bahwa kami di sini aman. Tepuk tangan Pak Kapolsek. Selanjutnya Pak Kapolres yang saya hormati, tadi disinggung mengenai perbatasan, terutama mengenai kaitan dengan KSDA. Sebenarnya ini ada suatu putus mata rantai antara pemerintah, kabupaten dan pemerintah pusat. Itu ada celah Pak Camat mengusung ke Bupati untuk minta izin pinjam pakai. Kalau itu untuk kepentingan orang banyak, itu ada celahnya. Yang kedua, kalau kita mau mengembalikan itu kepada hak rakyat, itu ada keputusan MK nomor 25 tahun 2011 yang sudah final dan mengikat. Kita bisa minta izin, yang penting secara kolektif kolegial di desa itu tantangan semua, minta berupa tantangan kita ke Kementerian KLH. Itu ada regulasinya. Mestinya Pak Camat harus cari tahu itu, karena bagaimanapun masyarakat gelisah karena masalah ini. Jadi tugas pemerintah itu tersambung dengan rakyat punya keinginan. Saya melihat bahwa ada satu gap, Pak Kapolres, ada satu gap di dalam sistem pelayanan. Yang kadang-kadang kami masih merasa bagaimana ya, mestinya terbuka untuk masyarakat. Jangan melakukan suatu negosiasi yang dalam kegelapan,
yang pada suatu ketika pasti kami tahu juga apa yang terjadi. Untuk itu Pak Kapolres, di sisi lain mengenai KSDA yang sementara ini ada permasalahan di konservasi Gorontalo, itu sedang ada masalah. Padahal itu kan sudah ada titik koordinat yang punyanya KSDA. KSDA ini tugasnya menjaga apa yang BPKH sudah mengukur. Sementara ini kita menyalahkan kepada KSDA si David ini nih. Padahal Gus David itu ada KSDA BPKH Pak yang mengukur itu Pak. Setelah dia ukur, David kau jaga ini. Ketika saya masuk ke dalam situ, lah beratasan. Itu ada mekanismenya Pak Kapolres. Saya sambil ke Bupati om seperti juga. Bupati itu Pak dengan kewenangan yang ada KKLH Pak. Tapi secara bersama-sama. Dan nanti kalau sudah revisi, katakan Gorontalo itu jadi menjadi hutan raya. Di dalamnya ada hak wilayah. Gitu Pak. Apakah dia mau change dengan di Terong Padang, silakan. Yang penting kita terbuka kasih kepada masyarakat bahwa seperti itu aturannya. Itu satu. Yang kedua Pak, yang ketiga mengenai masalah Pak, saya harus terbuka sini Pak, karena saya dulu pernah di Dewan juga Pak. Ya, saya pernah di Dewan juga. Artinya begini Pak, di sini yang masalah yang mesti terselubung adalah masalah tanah. Apalagi Pak Kapolres, Rian ini adalah destinasi pariwisata. Yang artinya kalau yang punya uang datang mau datang invest sini, tanya pertama itu adalah apakah sini aman atau tidak. Untuk itu dengan kewenangan Bapak sebagai Kapolres, ya kan, berangkat semua sesuai pesan Pak Kapolres Pak. Mafia tanah. Jadi Bapak, semua saya punya masyarakat Riau ini 8 perintah Kapolri. Salah satu pertama ada presisi Kapolri Pak, yang di dalamnya ada prediktif, humanisme, dan kami menginginkan supaya kita jangan ada putus mata rantai Pak, antara pelayanan dalam hal ini Kapolsek, Pak Camat dengan masyarakat, sehingga kita ada suatu hubungan harmonis. Untuk itu kami nanti akan tidak segan-segan menyampaikan bahwa yang salah ini, yang benar ini. Saya mungkin sering bermain di media sosial Pak Kapolres, bahwa saya mengatakan yang benar-benar salah-salah, tetapi saya ada solusinya dan tidak pernah menyinggung instansi Pak, tapi saya menyinggung lembaganya. Untuk itu Pak Kapolres, tolong Bapak selama 2 bulan sini, 2 bulan Pak, saya sangat terima kasih Pak Kapolres. Tadi Pak Oji bilang bahwa baru Pak pertama kali sini, tapi yang dulu kan Pak Simanjuntak Pak, mungkin sudah pensiun Pak. Untuk itu ke depan Pak Kapolres, ketika nanti ada tour of duty, tolong Pak pesan kepada pengganti datang ke tiap Polsek Pak untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Sudah barang tentu yang jelas terkait masalah tanah, yang paling utama hanya komunikasi Pak. Komunikasi dan koordinasi, itu saja Pak. Saya sebagai Kapolres nanti saya komunikasikan dan koordinasikan dengan Pak Bupati Bapak Komisi. Kami akan sampaikan sekali lagi ya Bapak Komisi terkait masalah tanah ini. Jadi kan umat yang agak susah ini mengeluh Pak. Saya dengar sendiri di Bekek nih, kambing sampai 9 ekor itu hilang gitu. Jadi ini walaupun hal sekecil ini perlu kita ada perhatian. Yang kedua, saya seperti yang Bapak Kapolri sampaikan tadi tentang radikalisme. Alhamdulillah kita di Kementerian Agama
sekarang ini juga sementara mensosialisasikan tentang moderasi beragama dan radikalisme di Kecamatan Riung dan Riung Barat, dan khususnya di Kementerian Agama. Hampir di semua hal ini kami sudah mensosialisasikan, dan alhamdulillah di Kecamatan Riung dan Riung Barat ini sampai sekarang belum ada, ternyata tidak ada. Tapi kita di Kecamatan Riung ini dan Riung Barat, sementara utusan-utusan para penyuluh-penyuluh kita, baik itu penyuluh agama penyuluh agama Katolik maupun penyuluh agama Islam, selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi di lapangan. Bila ada yang menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa insya Allah tetap kita selalu melakukan koordinasi, sehingga informasi ini juga penting sekali dalam penanganan radikalisme di Kecamatan Riung, sehingga kerukunan umat beragama di Kecamatan Riung dan Riung Barat tetap terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kementerian Agama. Mungkin paling terakhir. Supaya Riung Barat ini kalau boleh mereka mulailah sedikit terbiasa dengan kehadiran Polsek, hingga ada kegembiraan sukacita juga untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau di Flores ini, di mana-mana saya juga kadang itu prihatin juga dengan para polisi, dengan lihat mereka punya pemondokan ini. Umat memang tidak bisa dibuat sedikit lebih bagus supaya mereka ini bisa bertahan. Karena ya memang polima omosnya kan kalau mereka segan takut juga. Makanya kadang-kadang kita, saya waktu di Bain memang seringkali omong ulang-ulang juga tuh. Itu dengan pemohon artinya perumahan lah, supaya mereka tinggal sedikit lebih nyaman, sehingga mereka melayani masyarakat juga nyaman. Itu saya rasa hal yang baik. Karena saya minta Kapolres barangkali bisa, paling kurang kami punya di Riung lah, kalau di tempat lain ya ini macam kami mau datang bertamu kan kalau kesian bertamu bertamu di mana? Kalau susah ya, saya kan kalau bertemu dan bos ini ya di jalan saja, kami tidak soal itu komunikasi jalan. Baik, itu anjuran permohonan sekaligus. Yang ketiga, memang sebagai tokoh agama ini memang tidak ada pilihan. Saya tidak mau saya punya umat mati bodoh. Karena itu hal berkaitan dengan vaksin, saya biasa ada jalan di Bangka. Ketika saya ada kunjungan misa di lingkungan, saya ikut sertakan orang puskesmas, dan saya suruh umat yang belum itu tidak boleh pulang, vaksin dulu. Terus saya bilang itu bukan doa kawin saya, kami dulu putusnya. Jadi kita sama-sama. Kenapa? Kamu pikir itu pemerintah tidak keluarkan uang banyak untuk kepentingan kita secara perorangan ini? Maka ketika diberi perhatian, lalu mereka datang dekat-dekat sampai di rumah pun ada yang tidak mau peduli. Karena itu kita cari peluang, kesempatan lain, dan itu saya gunakan. Maka kita beberapa bulan lalu itu lumayan, dari lingkungan ke lingkungan itu, yang belum saya bilang, yang pertama belum langsung, yang kedua belum, yang ketiga belum, tiga, nanti tunggu yang keempat. Itu memang kadang-kadang ada mama bilang, Romo kami kan tidak jalan-jalan jauh, yang sampai ketiga itu mereka hobi jalan-jalan itu. Sebenarnya bukan soal jalan-jalan, tapi ini soal kenyamanan kita bersama. Itu yang perlu ada koordinasi kerja sehingga bisa jalan. Jadi itu sebenarnya tidak ada rumitnya. Yang paling penting itu ada koordinasi kerja. Baik keterbukaan dari mereka di kesehatan, bicarakan dengan kami, lalu gunakan peluang ketika ada umat atau masyarakat berkumpul. Jadi kita bisa gunakan kesempatan. Lalu yang terakhir, ini berkaitan dengan penyakit masyarakat. Memang itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Entah judi, entah curi, entah apapun itu di mana-mana. Memang saya di Mbak itu beberapa kali itu memang kadang keras juga. Saya bilang ya kalau tidak mau stop, saya ada caranya. Itu ada yang bola guli, ada sambung ayam, dan lain-lain itu banyak. Ya terpaksa kita umumkan di gereja, saya lebih umat saya. Karena tidak pernah ada orang di Flores ini menjadi kaya karena judi. Tidak ada. Ada orang tidak pernah menjadi kaya karena sambung ayam. Bahwa itu soal ekspresi untuk ya supaya senang sedikit gembira, kan tidak baik terbuka saja tuh 1-2 ekor sudah bubar kita.
Tapi kalau menjadi rutin, nah ini yang biasa Umi. Sebenarnya lebih pada keprihatinan, kemiskinan. Kita cari uang ini setengah mati, tapi masih juga. Jadi karena itu kepolisian itu biarlah lebih keras dikit, tidak usah takut. Karena kalau memang melihat ini kita biasa akrab tiap hari apa, akhirnya ya sudah ditangkap dulu, bawa ke sini lalu rendam sedikit ya. Memang ini kadang-kadang kan ada jalan yang mungkin sedikit lebih manusia, lebih humanis, supaya di masyarakat kalau mulai jengket emosi, padahal dulu salah sendiri, bukan karena orang lain yang buat, tapi salah sendiri. Memang ada minat-minat seperti itu tuh, memang kalau tidak sedikit ditekan tuh kadang-kadang menjadi susah. Baik kita entertain rupanya tidak terlalu banyak. Saya nonton televisi yang di Kupang sudah ditangkap dan judi online, tapi saya rasa bukan karena itu pengumuman dari Kapolri, tapi ada kesadaran itu juga dari masyarakat kita. Itu sering kali. Karena kami termasuk di gereja itu banyak jadi korban kan judi online. Itu ada banyak saja. Ya itu yang kita tidak lihat. Makanya senang juga kalau di kampung-kampung itu sinyalnya agak lemot supaya mereka tidak bisa main judi. Karena itu Pak Pecamat kalau mau ada pasar toge biasa sabar dulu. Kalau sudah ada itu bukan dari tadi sedikit 1-2 komentar saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih. Punya kebun yang harus mengalah, Komandan. Mungkin untuk dipahami, dalam artian yang punya kebun harus memagar, dia punya kebun, sementara yang punya kambing dilepas, yang punya hewan dilepas. Jadi kalau bilang ya salah sendiri, Komandan. Banyak di sini, Komandan. Seperti itu, Komandan. Benar. Tapi yang punya tanaman itu yang setengah mati, Komandan. Termasuk di sini. Harus menjaga 24 jam tanaman, sementara yang punya kambing hidup. Namun faktanya di Riung ini kemudian banyak yang informasi yang saya dapat, banyak yang bilang, namun tidak pernah melapor ke polisi. Iya, malu juga dia. Namun ketika ada pencuri yang tertangkap, datang ke sini, 1 Riung datang pun saya kenal. Ini Muhammadiyah tidak membela diri, itu fakta yang ada di dalam. Jadi selama ada bilang di sini tidak ada satu orang pun yang datang melapor kepada anggota saya maupun kepada saya bahwasanya hewannya hilang atau kambingnya hilang. Baik, apabila memiliki hewan ternak, tolong peliharalah yang baik. Kalau perlu di kandang, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, ya nanti kalau ada orang lewat disamber, ya itu bukan salahnya orang yang menyambar. Begitu Pak Nur ya. Kemudian terima kasih juga dari Kementerian Agama terkait masalah paham radikal, galakan terus sosialisasi Bapak ya. Silakan koordinasi komunikasi dengan Polsek Riung ataupun dari jajaran kami di Polres. Karena di sini juga ada Kadep Intel, mungkin bisa saling komunikasi Bapak. Ya, baik, terima kasih. Kemudian dari Bapak Romo, terima kasih Bapak informasinya ini, khususnya terkait masalah penyakit masyarakat Bapak. Ya, saya sekali lagi menghimbau pada bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu, ataupun himbau kepada warganya yang ada di wilayah hukum Polsek Riung terhadap penyakit masyarakat itu. Tadi sampaikan Bapak Romo, kalau bukan dari kita sendiri tidak akan. Ya. Sekali lagi itu dari kita sendiri. Kita mau ciptakan situasi di wilayah Riung ini bagaimana? Tapi kalau seyogianya penyakit masyarakat ini akan merasakan, ayo mari kita sama-sama. Ya. Di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Ya. Kita sama-sama. Ya. Dari pribadi kita, dari kesadaran kita sendiri. Tolong sampaikan kepada keluarganya dan sebagainya. Secara hukum kami akan tindak. Ya. Sekali lagi, secara hukum akan kami tindak. Apalagi terkait masalah judi online dan judi-judi lainnya. Karena mungkin Bapak Romo secara agama itu juga dilarang Bapak ya.